Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku, apa kabar? Kita jumpa lagi di mana di hari Minggu kita boleh menyiapkan waktu kita, atau saudara yang sedang pulang gereja atau sudah beribadah, biarlah kasih Tuhan begitu menyempurnakan saya dan saudara. Apalagi sekarang kita bersyukur sudah bisa beribadah kembali ke rumah Tuhan. Jika saudara masih diberi kesempatan untuk beribadah di dalam rumah Tuhan, ayo datang beribadah, berkumpul, bersekutu ya. Karena gereja itu adalah tempat kita bersekutu, berkomunitas dengan seiman, saling mengingatkan, saling menguatkan. Dan pada siang hari ini saya dan saudara boleh datang kembali dengan satu tujuan, bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau memuji, kita mau memuliakan nama Tuhan. Katakan, bukan dengan barang fana Tuhan menebus dosa saya dan saudara, tetapi dengan darah Yesus, darah yang mahal. Katakan dengan segenap hati kita, bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati
dari permata. Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Oh, lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Oh, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah menebus dosa kami, sehingga kami boleh meninggalkan cara hidup kami yang lama, cara hidup kami yang sia-sia Tuhan. Kami mau meninggalkan itu semua. Kami mau hidup baru bersama Engkau. Bukan berarti hidup kami tidak ada tantangan, tetapi kami mau kuat di dalam Engkau. Pakai kami Tuhan seturut dengan rencana-Mu. Biarkanlah Tuhan kami terus bercahaya supaya nama-Mu dipermuliakan. Terang-Mu boleh bercahaya dalam kehidupan kami, supaya banyak orang boleh melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga mereka boleh datang mengenal akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur ya pada siang hari ini kita boleh ada. Sebagaimana kita ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita pujikan, kita agungkan buat Tuhan bahwa bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan emas dan perak ya, saudara dan saya ditebus bukan dengan hal-hal duniawi, tetapi dengan darah yang mahal ya saudara. Tuhan Yesus sudah menebus dosa saya dan saudara di mana? Di kayu salib ya saudara. Untuk itu kita akan sebentar lagi akan memperingati hari di mana kita mengingat bahwa Tuhan menebus dosa saya dan saudara. Tuhan mau mengingatkan saya dan saudara untuk kembali kepada Tuhan, mengingat bahwa kita jangan mengingat-ingat lagi kesalahan, jangan mengingat lagi masa lalu kita, karena Tuhan sudah menebus dosa saya dan saudara. Dan hari ini firman Tuhan saya tergerak sekali tentang dosa ya. Hati-hati, dosa sudah mengintip ya saudara. Banyak berita, banyak yang kita dengar bahwa ada orang tua yang membunuh anaknya, yang memaksa anaknya untuk bekerja, atau ada orang atau ada ART yang menyiksa anak majikannya, atau ada majikan yang menyiksa ART-nya, atau ada istri yang menyiksa anaknya, ya ibu menyiksa anaknya, atau istri yang menganiaya suami, atau suami yang menganiaya istri. Banyak hal ya, bahkan anak-anak menelantarkan orang tua ya. Banyak sekali berita-berita di luar sana yang membawa kabar-kabar yang mungkin bagi kita yang mendengarkan mengelus dada. Mendengar seperti itu kita jadi berpikir wah ternyata dunia ini semakin hari semakin kejam ya, semakin tidak punya perasaan ya saudara ya. Tetapi di sini Tuhan juga mau menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita hidupnya
di luar Tuhan, di luar jangkauan Tuhan ya, kita akan menghalalkan segala cara. Untuk itu ya, saudara perlu hari-harinya diisi dengan apa? Firman Tuhan, supaya dikuatkan, dimampukan, dan kita tidak terpengaruh oleh hal-hal dunia. Dan hari ini ya, bacaan Alkitab kita terambil di Kejadian ya 4 ya, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kita mau buka ya bersama-sama di Kejadian 4 ya. Kejadian 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Kita mau baca bersama-sama ya. Di sini adalah firman Tuhan berkata ya kepada Kain. Mari kita baca bersama-sama. Dari judulnya di sini adalah Kain dan Habel, ayat 6 dan ke-7. Firman Tuhan kepada Kain, ya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin ya saudara. Di sini baca Alkitab kita ya mengenai Kain dan Habel ya. Saudara pasti kalau sudah baca firman Tuhan ini pasti tahu ya jalan ceritanya Kain dan Habel, atau mungkin sekolah minggu ya, atau di youth kita membahas juga ya tentang firman Tuhan ini adalah Kain dan Habel ya. Di mana Kain dan Habel ini adalah seorang kakak adik ya. Kain ini ya, dia ini cemburu terhadap siapa? Habel, adiknya ya. Karena apa? Karena kok Habel ini persembahannya diterima oleh Tuhan ya. Di sini ya dikatakan bahwa persembahannya dari Habel itu diterima oleh Tuhan ya. Tetapi Kain tidak diterima ya persembahannya. Akhirnya dia cemburu ya sama adiknya Habel ya. Terus Tuhan bilang kepada Kain di sini, kalau kenapa kamu ini mukanya tidak berseri ya? Kenapa kamu tidak mau berbuat baik ya? Ya tetap, karena kalau kamu tidak membuka hati kamu untuk berbuat baik, maka apa? Dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Bukan berarti di depan pintu kita ya, tetapi pintu itu hati ya. Nah, karena dosa itu sangat menggoda ya saudara ya. Beberapa dari kita berpikir ya bahwa dosa iri hati ya. Sebenarnya kan dosa iri hati ya, iri hati Kain terhadap Habel ya. Kita mungkin juga pernah iri hati kepada teman-teman kita, terhadap teman sepelayanan kita, teman sekerja kita. Kok dia naik gaji lebih besar ya daripada aku? Kok dia enak ya, baru masuk udah naik jabatannya? Atau enak ya dia ya sudah lulus kuliah langsung dapat jodoh ya, dan sebagainya. Banyak dosa-dosa iri hati yang sebenarnya kita tidak sadari ya. Jadi hati-hati saudara, iri hati ya, sakit hati ya, cemas kalau lihat rumput tetangga hijau ya. Hijau dalam arti kok dia punya ini, saya kok enggak ya. Itu adalah dosa loh sebenarnya. Mengingini sesama itu juga dosa ya. Nah hati-hati, dosa iri hati terhadap Kain dan Habel ya. Akhirnya iri hati itu bisa timbul niat jahat. Makanya kan di sini firman Tuhan bilang hati-hati, dosa itu mengintip ya di depan pintu. Dia itu menggoda engkau, dan manusia itu harusnya berkuasa atas dosa itu. Tetapi karena iri hati ya dari Kain ya terhadap adiknya, dia rela loh saudara membunuh adiknya ya,
bayangkan dari iri hatinya si kakak kepada adiknya, dia rela membunuh adiknya. Ya, mungkin dengan cara dia membunuh, dia berpikir bahwa nanti Tuhan akan menerima dia. Ya, tetapi di sini ya Tuhan sebenarnya sudah berkata ya kepada Kain, untuk apa? Hati-hati ya, jangan buka celah buat iblis masuk. Ya, beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa iri hati mah biasa ya, itu mah biasa, nggak apa-apa, sudah banyak kok yang ngelakuin seperti itu. Hati-hati, iri hati akan disimpan menjadi kepahitan. Nah, kalau sudah kepahitan, kita buka celah buat iblis masuk ya. Akhirnya apa? Terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa jadi kita tidak membunuh, tetapi kita memfitnah, ya, menggosipin, itu juga dosa. Saudara, kita tidak tahu kebenarannya, kita juga tidak tahu ya, mungkin saja hasil dari dia bersusah payah, ya, atau hasil dia bersungguh-sungguh selama ini, tetapi kita menggosipin, kita menggibah. Ya, karena kita punya sakit hati, ya saudara. Nah, banyak, bukan hanya saudara, tapi saya pun juga pernah di titik seperti itu, iri hati melihat orang lain sukses, ya, tidak terima. Wah, kok dia bisa sukses ya? Pasti dia ini pakai ini ya, atau wah pasti dia punya ini, punya itu ya saudara. Ada kan dari kita atau saya dan saudara punya berpikir seperti itu ya saudara. Ingat, berpikir seperti itu juga dosa. Tetapi di sini Tuhan berkata kita tuh harus berkuasa. Dalam arti kita tuh harus bisa menguasai diri kita ya, supaya jangan buka celah sedikit pun terhadap iblis, terhadap dosa ya, seperti Adam dan Hawa yang digoda ya oleh si ular. Ya, padahal sebenarnya Tuhan itu sudah baik loh terhadap Adam dan Hawa, diberikan tempat yang indah ya, udah dikasih, wah pokoknya serba ada ya, asal kamu jangan melakukan hal yang dilarang Tuhan aja gitu ya, nurut aja. Tapi tergoda ya dengan si iblis, gara-gara pengen tahu, kepo ya. Kalau bahasanya kepo, Adam dan Hawa ini kepo ya, akhirnya tergoda. Nah, banyak dari kita kepo, pengen tahu, boleh. Kalau pengen tahu hal-hal yang baik boleh, tapi kalau pengen tahu hal yang tidak baik, yang tidak valid ya tidak boleh ya, jangan ya saudara. Nah, di sini ya Adam dan Hawa seharusnya dia bisa berkuasa ya, berkuasa atas dirinya ya, karena memang daging ini lemah ya. Tetapi di sini firman Tuhan sudah bilang ya, engkau harus berkuasa atasnya. Atasnya itu apa? Atas dosa. Kita tuh harus berkuasa, jangan membiarkan ya godaan-godaan itu menguasai kita ya. Untuk itu bagaimana kita dihindarkan dari godaan ya, godaan itu jahat, untuk melakukan hal yang tidak berkenan Tuhan, adalah kita menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan ya. Saudara, apakah saudara sudah menjaga hidup saudara untuk merenungkan firman Tuhan? Atau sama sekali tidak? Wah, hati-hati ya. Pasti saya bukannya mau menghakimi saudara bahwa saudara nanti tidak akan berbuat dosa. Pasti saudara akan berbuat dosa ya, karena saudara hidupnya ya tidak merenungkan firman Tuhan ya. Orang yang merenungkan firman Tuhan aja pasti tergoda ya, pasti akan digoda, bukan tergoda tapi akan digodain juga ya. Apalagi ya, sasaran iblis itu bukan orang-orang yang gak setia, justru orang-orang yang setia ya. Untuk itu kalau saudara setia, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh untuk apa? Untuk hidup ya berkenan di hadapan Tuhan ya saudara. Nah, di sini juga Kain dia sendiri juga sebetulnya digoda oleh dosa yang sebenarnya yaitu levelnya masih rendah.
Ya, karena apa? Iri hati. Ya, cuma iri hati loh. Iri hati itu bisa bikin orang untuk melakukan hal-hal yang jahat, ya. Seperti ini, iri hati gara-gara persembahan saja, ya. Dan di sini juga karena iri hati, hatinya jadi panas, ya. Mukanya jadi muram, jadi tidak berseri-seri. Makanya di sini Alkitab menuliskan bahwa hanya karena hal yang dianggap sepele itulah Kain akhirnya membunuh Habel. Ya, hanya karena panas hati akhirnya terjadi pembunuhan, ya. Nah, dan lebih sedih lagi, pembunuhan pertama di dunia tersebut terjadi oleh kakak kepada adik kandungnya yang harusnya dilindungi, ya saudara. Jadi dosa iri hati itu bukan jauh-jauh. Iri hati kadang kakak adik juga iri hati, ya. Dari sejak kecil sudah terlihat ketika kakak adik rebutan mainan, ya. Padahal sudah dikasih satu-satu mainannya sama, tapi senengannya rebutannya. Anak-anak tuh orang Jawa senengannya rebutan, mau yang itu, padahal ya sama sebenarnya, ya. Nah, dari sini bibit itu sudah ada sebenarnya dari kecil, ya. Iri hati, panas hati, ya, sudah ada dari kecil, ya. Mungkin dari beberapa kita juga melihat, wah, dia kok bagus ya hasilnya, ya, kok aku enggak, ya. Yang punya niat iri hati, akhirnya yaitu panas hati lah, ya. Dosa sudah mengintip di hati, udah buka celah bagi iblis masuk, ya, akal sehat pun hilang, ya. Di sini juga kalau saya ambil kesimpulan, Kain ini akal sehatnya hilang, ya, karena itu dia membiarkan celah iblis itu masuk menguasai dia, ya saudara. Untuk itu jangan saya dan saudara membiarkan atau membuka celah kepada iblis, ya. Karena saya di sini juga belajar bahwa hati saya dan saudara harus introspeksi. Tidak usah tengok kanan kiri, tidak usah ingat siapa-siapa itu orangnya. Introspeksi diri. Apakah kita juga punya sakit hati kepada saudara kita, adik kita, teman sekerja kita, atau apapun itu? Ayo kita mau introspeksi diri kita. Karena lebih baik kita mengintrospeksi diri kita, ya, melihat diri kita lagi dan memperbaiki itu lebih baik, ya saudara. Dan sini juga kita percaya bahwa kalau kita mau mengendalikan, menguasai diri kita, maka Tuhan akan turut campur tangan, ya, turut campur tangan untuk menolong saya dan saudara untuk kembali ke jalan yang benar, ya. Di situ juga Kain pasti dia akan menyesal, ya, pasti dia menyesal karena sudah membunuh Habel, ya. Di sini jangan biarkan penyesalan karena dosa iri hati itu, ya, membawa kita pada masa depan yang penuh banyak kekesalan. Tetapi kita mau, ya, mungkin sudah terjadi, ya, kita minta ampun kepada Tuhan. Bayar harga tetap bayar harga. Tetapi di sini, ya, tidak ada dosa yang Tuhan tidak ampuni. Tuhan mengampuni, ya, tetapi kalau saudara sungguh-sungguh bertobat, ya saudara, jangan membiarkan hari-hari kita diikuti dengan iri hati, kedengkian, panas hati, ya. Lihat itu berhasil, ya, kita harus doakan, wah puji Tuhan, kamu berhasil, kamu dipakai Tuhan. Ikutlah senang, ya. Kalau dengan kita memberikan energi kita yang positif, yang baik, maka itu juga cerminan, maka hal-hal yang baik pun akan datang, ya. Kalau kita memberikan energi yang negatif, maka hal-hal yang tidak baik itu juga akan datang. Karena apa? Ya, karena kita menaburkan hal-hal yang tidak baik. Saudara, mau hidup tabur baik atau tabur tidak baik, ya itu kembali lagi. Kalau saudara mau dapat yang baik, taburlah yang baik, ya. Jangan taburkan hal-hal yang
tidak menyenangkan Tuhan, ya, hal-hal yang hidup sama seperti dunia, tetapi perbaharuilah diri saudara, kuasailah, ya, saudara itu punya kuasa atas diri saudara masing-masing, ya, bukan orang lain, bukan keadaan yang menguasai, tetapi kita yang menguasai diri kita. Untuk itu jangan biarkan hal-hal yang negatif menguasai diri kita, apalagi godaan-godaan yang tidak baik, ya. Untuk itu kita mau belajar dari firman Tuhan yang singkat ini tentang bagaimana kita membersihkan hati kita dari iri hati, ya. Karena iri hati itu sepele, firman Tuhan kan bilang ini sepele, sebenarnya hal yang kecil lah kok dibesar-besarkan, ya. Sebab banyak dari kita juga seperti itu, hal kecil yang harusnya udah beres selesai, tapi ya ada jadi besar-besarkan, ya. Di rumah tangga pun seperti itu, hal kecil, ribut kecil, wah jadi perang dunia kedua ketiga, ya saudara. Piring-piring bertembangan di mana-mana, ya. Gelas-gelas kaca pecah, ya saudara, ya. Nah di sini hal-hal yang, ya, kalau saudara tanya deh sama sekarang, kalau ada suami atau ada istri, coba tanya sama suami, tanya sama istri, sebenarnya yang diributkan hal sepele apa hal besar? Pasti semuanya rata-rata ya sepele. Ya masalah habis makan buat cuci piring, ya kayak gitu kan? Atau ambil pakaian gak tutup lemarinya, ya, istri marah-marah. Saya juga seperti itu, ya saudara, ya. Hal-hal sepele itu membawa kita menjadi hal-hal yang jadi besar, ya saudara. Gara-gara gak tutup pintu lemari, gara-gara ambil baju semua rubuh, ya, hancur semua, lebur, pada sudah setrika, sudah dilipat, capek, susah payah, ya saudara, ya. Terus ya banyak hal sepele sebenarnya itu akan membuat jadi masalah yang besar, ya. Untuk itu dibutuhkan apa? Saling mengerti, ya. Istri ketika melihat suami tidak melakukan hal yang diinginkan, ya, seperti hal-hal kecil, ayo saling mengingatkan, ya, saling membantu, ya. Suami pun juga seperti itu, ayo saling meringankan beban istri juga di rumah tuh. Istri itu juga kerjaannya banyak, bukan berarti juga suami juga di luar tidak bekerja atau tidak ada kerjaan banyak, ya sama-sama. Tetapi namanya membangun rumah tangga tidak ada yang ini banyak, satu istri banyak, suami banyak kerja, tidak. Tetapi ayo saling bersama-sama supaya apa? Menciptakan rumah tangga yang damai, yang aman, yang sejahtera, ya. Walaupun godaan-godaan iblis itu pasti ada, ya, hal sepele itu aja pasti ada, ya. Tetapi di sini kita mau ingat kembali bahwa hal-hal kecil itu bisa berdampak, ya. Kadang rumah tangga hal kecil bisa menyebabkan perceraian. Gara-gara apa? Gara-gara tidak sepaham urus anak, ya. Kadang ya banyak hal-hal yang kecil, akhirnya tidak mau saling memperbaiki, tetapi saling menuntut. Nah, ya, tidak memperbaiki tapi saling menuntut yang terbaik. Kamu tuh harus beri yang terbaik, kamu yang nggak habis, ya selesai. Nggak ada jalan keluar. Terus akhirnya bilang, ya kita nggak sepaham, nggak sejalan. Ya karena keegoisan, ya, keegoisan suami istri yang nggak sepaham, yang nggak sejalan. Makanya bilang kita nggak cocok, ya. Padahal suami istri itu nggak ada yang cocok. Mau kakak adik aja nggak cocok kok, ya. Orang tua sama anak aja kadang nggak cocok. Manusia itu nggak ada yang cocok. Kalau sudah tinggal bersama tuh banyak cecok, bukan kecocokan, ya, tetapi cecok, ya. Nah, tetapi di sini, ya itu tadi dosa hal sepele yang jadi besar. Terus kita bilang, ya, kita nggak sejodoh, ya. Padahal yang menikah, yang menuntun kita, ya kita sendiri toh yang pilih jodoh. Ya sebenarnya yang gak sepaham, gak sejalan adalah keegoisan. Gak ada yang mau ngalah. Jadi kalau saudara yang mendengarkan, ya, firman Tuhan saat ini, ayo belajar mensampingkan ego. Bukan karena untuk anak-anak, enggak, tetapi untuk keluarga yang mau kita bawa ini sampai ke akhirat, ya. Kita mau bawa, menciptakan keluarga untuk
takut Tuhan, untuk hidup damai sejahtera. Saudara pikir kalau saudara bercerai terus menikah lagi akan sama atau akan mendapat kehidupan lebih baik? Ya, kita tidak tahu. Tapi kalau dari pengalaman kita aja punya rumah tangga tetapi kita tidak bisa sejalan, sepaham, sepikir, terus mau rumah tangga lagi, ya sama saja. Rumah tangga itu sama aja, malah lebih rumit lagi. Ya, karena berumah tangga itu bukan indah. Tidak ada yang indah, ya. Karena saya udah berumah tangga, saya tahu. Berumah tangga itu bukan kita ingin yang indah, ya, tetapi di mana berumah tangga kita menciptakan, ya, damai sejahtera, sukacita, rumah tangga yang diberkati. Ya, walaupun ada cecok, tidak ada kecocokan, ya. Saya bilang sekali lagi buat saudara yang belum menikah dan mau menikah, jangan harap seperti di film Korea lalu happy ending menikah, tidak, ya. Tetapi saudara akan menikah bukan karena kecocokan, tapi pasti ada cecok, ya. Tetapi cecok itu jangan sampai berlarut-larut. Ingat ya, dosa itu hanya dari hal sepele. Ya, jangan sampai kita bawa hal sepele itu jadi besar. Tetapi duduklah, selesaikan, mensampingkan ego. Ya, kalau sudah komitmen hidup semati, ya, kemanapun kamu pergi aku ikut. Ya, janji toh, janji pernikahannya seperti itu. Diingat-ingat kembali. Janji itu suka duka, senang susah, berarti kan nggak ada keegoisan. Harus disampingkan keegoisan. Keegoisan itu juga adalah dosa, ya. Begitu saudara, kita mau belajar untuk setia dalam perkara kecil. Ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Hari ini mungkin Tuhan belum kasih perkara yang besar, ya berarti saudara masih dilatih dulu sama Tuhan. Ayo kerjakan perkara yang kecil. Tuhan mau lihat setia atau tidak. Saya kasih ini 1 juta buat saudara. Bagaimana saudara mempergunakannya? Kalau saudara bisa bertanggung jawab dengan uang 1 juta itu, bisa berkembang, maka Tuhan akan kasih. Hal-hal kecil itu harus kita hormati, harus kita hargai. Karena dari situ hal-hal kecil akan bertumbuh menjadi hal-hal yang besar yang dipercayai Tuhan. Semua orang yang Tuhan kasih itu sudah dengan porsinya. Porsinya seseorang itu untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan beri. Ya, untuk itu mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau boleh mengingatkan kami supaya kami boleh belajar untuk Tuhan membersihkan hati kami dari iri hati, kedengkian, cemburu, keegoisan kami. Kami mau singkirkan itu Tuhan dalam nama Yesus. Sucikan hati kami supaya jangan sampai dosa itu mengintip dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, jangan biarkan dosa mendominasi dalam hati kami. Jika selama ini kami masih menyimpan iri hati kami, keegoisan kami berdoa saat ini kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu Tuhan yang berkuasa atas hati kami, berkuasa atas kehidupan kami. Kami mau mengundang Engkau untuk memberikan kami damai sejahtera, sukacita di dalam rumah tangga, pekerjaan, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah menguatkan kami, mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami harus bergantung kepada Engkau. Hidup kami harus merenungkan firman Tuhan agar dosa itu tidak kami biarkan mengintip dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.